Jabodetabek. Ya, pembangunan ini tak serta-merta hadir begitu saja. Konsep ini awalnya muncul pertama kali ketika Jakarta masih dipimpin oleh Sudirman. Kala itu, ia merancang sebuah konsep pembangunan kota yang kemudian ia namakan Jakarta Outline Plan. Melalui panduan inilah, kemudian hadir untuk kali pertamanya konsep pembangunan Jakarta yang bersinggungan dengan wilayah sekitarnya, seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Atas dasar outline itu pula, Jakarta kemudian menyusun sebuah proyek rencana lanjutan lain yang kemudian dinamai Jakarta Master Plan 1965-1985. Namun, tak lagi sempat diselesaikan di era Sudirman. Rancangan rencana induk itu pun kemudian berganti kemudi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumarno, rencana induk itu pun akhirnya dapat diselesaikan di tahun 65. Namun, tak sempat untuk disahkan DPRD, tongkat kepemimpinan pun keburu berganti. Agresi 65 yang bergejolak membuat nama Ali Sadikin kemudian naik jabatan sebagai gubernur. Ali yang kala itu mulai menjabat, kemudian mengeluarkan sebuah rencana lanjutan yang ia namakan Rencana Regional Metropolitan Jakarta. Melalui rencana ini pula, ia pun kemudian memaklumatkan pembentukan daerah baru di sekitar wilayah Jakarta. 2 tahun setelah Ali naik jabatan, DPRD pun pada akhirnya mengesahkan rencana induk tersebut. Dengan adanya pengesahan tersebut, maka realisasi terhadap konsep itu akhirnya dapat dijalankan. Namun masih terlalu dini untuk menyebut konsep tersebut sudah sempurna. Menurut Ali, konsep itu masih harus dikomunikasikan kembali karena ia sadar bahwa rencana ini tak bisa berhasil hanya karena peran satu pihak. Memasuki dekade 70-an, rencana ini kemudian makin matang untuk dilaksanakan. Wilayah calon pertumbuhan baru pun menjadi makin jelas. Hal ini tak lepas dari laporan khusus perencanaan planologi kota di tahun 73. Di tahun 1975, langkah ini kemudian makin konkret untuk dilaksanakan. Pengeluaran surat keputusan dalam negeri nomor 151 tahun 75 akhirnya membuat wilayah antar Jakarta dan Jawa Barat semakin dipertegas. Dengan adanya SK tersebut, Ali pun juga ikut bergerak. Ia kemudian memaparkan rencana jangka panjang mengenai pengembangan daerah kawasan Jabodetabek. Lebih lanjut, Ali juga menjelaskan bahwa pengembangan kawasan Jabodetabek akan melalui 3 tahap, yaitu di tahun 1975 hingga 80 sebagai upaya tahap awal, tahap kedua di tahun 1980 hingga tahun 90, dan tahap terakhir di tahun 90 hingga awal 2000.